Presiden Prabowo menegaskan tidak akan merombak kabinetnya untuk saat ini. Kepala negara menilai kabinet Merah Putih dianggap solid dan bekerja dengan baik. Namun kritik bermunculan, sejumlah menteri dianggap tidak maksimal dalam menjalankan amanahnya. Lantas apa pertimbangan Presiden Prabowo tidak merombak kabinetnya di tengah isu reshuffle yang menguat? Sudah bersama kami Hendra Satrio selaku analisis komunikasi politik. Selamat sore Bang Hensa. Terima kasih, selamat sore Wendy. Ya, Bang Hesa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Apakah ini artinya seluruh kinerja kabinet sudah dinilai optimal, Bang Hensa? Ya, itu kan semangatnya Presiden bagus ya. Dia ingin sekali membuat nyaman timnya gitu. Timnya bekerja secara nyaman. Tapi kan Pak Presiden kalau tentang kabinet saya mencatat selain dia berkali-kali mengatakan bahwa dia puas dengan kabinetnya, dia juga pernah mengatakan bahwa nilai pemerintahan buat dirinya masih 6 gitu ya. Maka saya yakin Presiden Prabowo ingin tuh menambah poin pemerintahannya dari 6 menjadi 7, 8, 9, 10 lah mungkin ya. Nah, untuk menjadi 7, 8, 9, saya mungkin terjadi perombakan-perombakan. Itu kan yang terjadi. Karena kesempatan untuk merombak itu kan ada. Tapi yang menarik, Win, ini eh, masyarakat nampaknya perhatian sekali dengan pemerintahan Pak Prabowo. Makanya kemudian walaupun masyarakat mengetahui bahwa itu haknya Presiden untuk mengubah, tapi kerap menyampaikan masukan-masukan untuk segera memperbaiki jajaran kabinetnya. Dan Pak Prabowo ini kan sosok pemimpin yang mendengarkan rakyat. Contohnya apa ya, waktu eh, hari peringatan Pancasila, hari lahir Pancasila 2 Juni lalu, beliau nampak sekali mendengarkan rakyat dan memberikan eh, teguran keras kepada para menterinya untuk bekerja dengan baik atau kemudian ditindak atau diganti. Nah, kalau dalam teori politik itu biasanya pergantian kabinet itu terjadi karena tiga hal biasanya. Yang pertama, subjektif like and dislike. Nah, subjektif like and dislike ini kalau dalam sejarahnya Pak Prabowo itu ada dua hal juga, yaitu menteri-menteri yang gaduh dan menteri-menteri yang tidak bisa memanage stakeholdernya. Jadi kalau sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi tidak bisa memanage stakeholdernya itu artinya mahasiswanya demo, gaduh, kemudian didemo sendiri oleh karyawannya. Nah itu dia tidak bisa memanage stakeholdernya. Kemudian yang kedua itu subjektif politis. Nah ini dihitung nih. Kira-kira kalau menteri-menteri ini diganti secara politik, dukungan dia dari masyarakat, dukungan presiden dari masyarakat, kemudian kekuatan politik itu berkurang atau tidak. Kalau nggak berkurang, ya bisa diganti itu menterinya. Yang terakhir tentu saja adalah objektivitas kinerja ya. Nah itu Pak Prabowo punya penilaiannya sendiri. Tapi yang menarik sekali lagi saya ulang, ini rakyat memperhatikan betul nih kinerja pemerintahannya Pak Prabowo sehingga memberikan masukan-masukan. Ayo dong kapan diganti, kapan diganti. Kan ibaratnya sebuah tim sepak bola itu ada pergantian 5 kali ini sekarang. Ya kemudian masyarakat atau rakyat memberikan masukan, Pak itu kelihatannya gelandang kiri sama gelandang kanannya perlu diganti tuh Pak supaya bisa mencetak gol lebih banyak. Kan itu bagus sebetulnya dan nampaknya Prabowo untuk saat ini kan memang belum ingin mengganti itu. Jadi dia bilang saya puas sebagai user. Tapi kalau kita lihat dari atau kita analisa dari berbagai pidatonya Pak Prabowo dan cara Pak Prabowo mengganti menterinya, nampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja, Wendy. Nah, pertimbangan politiknya atau kompromi tertentu, inikah bisa menjadi salah satu alasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tidak melakukan reshuffle ini, Bang Hensa? Menurut saya mengganti tim stick menteri memang tidak mudah ya. Pasti Pak Prabowo akan melakukan analisa profiling ini cocok atau tidak, akan bikin repot atau tidak ke depannya gitu ya. Baru kemudian dia melakukan pergantian-pergantian yang memang diperlukan oleh presiden gitu. Nah, yang menarik juga kan tentang PDI Perjuangan ya, karena beberapa kali Pak Prabowo dan Ibu Mega bersua dan berbicara sangat hangat gitu tentang
ya mereka berdua lah yang memahami itu mereka bicara apa, tapi gosipnya langsung beredar nampaknya PDI Perjuangan akan masuk ke kabinet dan sangat mungkin dapat 3 menteri. Nah kalau udah dapat begini kan pasti banyak juga pertimbangan-pertimbangannya, kira-kira menteri-menteri apa nih yang akan diganti oleh Pak Prabowo dan siapa saja yang bakal masuk ke pemerintahan gitu. Nah itu kan hal-hal seperti itu yang sebetulnya tinggal ditunggu oleh masyarakat, Fendi. Pertimbangan-pertimbangan lainnya yang juga menjadi catatan dari publik yang tadi Anda sebutkan, rakyat itu sangat peduli dengan pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ada pula yang menilai bahwa ada kementerian ataupun menteri yang tidak sejalan dengan Presiden. Ini bagaimana Anda menanggapinya? Ya, sampai saat ini kan nampaknya Pak Prabowo belum mau mengungkapkan itu dan menganggap semuanya bekerja dengan baik ya. Jadi persepsi masyarakat pasti dijadikan apa namanya pertimbangan oleh Pak Prabowo nantinya untuk mempersiapkan apakah ada 1, 2, 3, 4, 5 atau berapapun menteri yang akan diganti. Tapi memang penilaian-penilaian itu menurut saya sih terus-menerus dilakukan. Jadi misalnya pada saat Pak Prabowo mengatakan semuanya bekerja baik gitu ya. Apakah semuanya bekerja baik kan itu yang menentukan adalah Pak Prabowo. Lagi pula terkadang juga dilihat dari mungkin hitung-hitungan keleluasaan dan ketepatan waktu kapan kementerian itu akan diganti. Karena kan kita harus lihat juga Windy, beberapa saat lagi Pak Prabowo akan mengeluarkan berbagai flagship program baru gitu. Yang pertama misalnya ada Koperasi Merah Putih, kemudian ada apa sekolah rakyat dan lain-lain yang memang membutuhkan orang-orang yang memang mengerti dan memahami Pak Prabowo secara langsung gitu. Dan artinya memang dekat dan loyal kepada Pak Prabowo. Jadi ini pasti akan dicari orang-orang yang memang memahami dan sangat-sangat loyal kepada Pak Prabowo. Selain itu kan juga program-program flagship Pak Prabowo ini dananya besar-besar ya, bahkan koperasi triliun itu sampai koperasi triliun, koperasi Merah Putih itu sampai 400 triliun. Jadi kalau menurut saya Win, ini kita tunggu waktu aja kapan kira-kira Pak Prabowo akan melakukan perombakan kabinet itu. Nah, artinya menurut Anda ada kemungkinan untuk dilakukan reshuffle. Nah, peluangnya untuk PDIP sendiri seperti apa? Jadi begini, saya pertama percaya bahwa sebetulnya sudah ada deal politik antara PDI Perjuangan dengan Gerindra ya. Jadi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg itu sudah ada deal politik lah dengan Gerindra sebagai pemenang Pilpres. Salah satu indikatornya adalah tidak dikuranginya kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Misalnya Mbak Puan tetap menjadi Ketua DPR, kemudian ada beberapa kader PDI Perjuangan juga yang mendapat posisi dubes, kemudian di lembaga-lembaga negara itu sama sekali tidak dikurangi oleh Pak Prabowo. Nah, perihal kemudian apakah mau masuk kabinet atau tidak, saya rasa itu hanya waktu saja yang bisa membuktikan bahwa kemudian PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet. Makanya saya tadi memprediksikan ada 3 menteri dan 3 wamen mungkin yang akan masuk ke dalam kabinet. Nah setelah itu apakah kemudian pemerintahan Prabowo menjadi lebih kuat secara politik akan lebih kuat, tapi secara lingkungan politik di Indonesia kemungkinan akan banyak aktivis-aktivis baru atau lembaga-lembaga baru yang membantu masyarakat untuk memantau kinerja pemerintahan karena kan semuanya sudah berada di dalam pemerintahan. Tapi kalau saya lihat per hari ini kepuasan-kepuasan itu sih ada. Walaupun tadi Pak Prabowo mengatakan ya salah-salah bicara itu wajar, tapi dalam ilmu komunikasi politik hal-hal seperti itu sebetulnya pasti dipikirkan oleh pemerintah. Karena yang itu tadi kan yang saya katakan Presiden sangat tidak suka menteri-menteri yang tidak bisa memanage stakeholdernya kemudian membuat gaduh. Misalnya salah satu contohnya adalah komentar Wamen Perumahan ya, yang mengatakan naikin aja pajak landed house supaya sehingga mereka nanti lama-lama juga pindah ke rumah susun gitu ya, atau case-case tentang judi online dan lain-lain. Pasti itu kan juga mengganggu Pak Prabowo karena
masyarakat atau rakyat ini tidak puas. Pak Prabowo kan pada dasarnya memang ingin membuktikan bahwa dia memang pantas sebagai presiden, bukan hanya secara de facto de jure sebagai pemenang pemilu, tapi juga diterima dari hati rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sudah bertahun-tahun berkali-kali beliau menunggu kesempatan untuk menjadi presiden, sehingga saya yakin banyak hal yang diterjemahkan oleh Presiden Prabowo untuk membuktikan dirinya sebagai presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh negeri ini. Makanya saya yakin sekali evaluasi demi evaluasi dia lakukan, dan nampaknya perlahan-lahan ada beberapa menteri yang tidak bisa mengikuti ritmenya, tapi ada beberapa menteri yang makin bisa mengikuti ritme, dan saya yakin Pak Prabowo sudah punya catatan itu gitu, Wendy. Baik, evaluasi demi evaluasi akan terus dilakukan, reshuffle atau tidak juga pun merupakan keputusan dari Presiden. Terima kasih Bang Hensa waktunya sekali lagi bersama kami di Sama-sama, Kabar Wendy. Petang. Sehat selalu Bang.